sebuah cerita yang dimana ini sangat menampar sekali, yang dimana saya pada saat itu diceritakan oleh ayahanda saya, dimana ada seorang miliarder meninggal, yang dimana dia ini memiliki warisan untuk anaknya ini sangat banyak, mungkin sampai puluhan miliar. Tiba-tiba ada seseorang yang menagih kepada rumahnya bahwasanya ayahnya kamu sebelum meninggal ada hutang. Berapa hutangnya? Oh, hutangnya cuma 50 sampai 70 juta saja. Apa kata jawaban anak tersebut? Kira-kira yang utang ini siapa? Bapak saya atau saya? Kalau misalkan bapak saya yang utang, silakan datang ke kuburannya, minta sama pocongnya sana. Sakit hati sekali jika bapaknya mendengar ini, yang namanya dain, ya, dain, utang. Saya ingatkan, hati-hati, utang itu tidak bisa, yang namanya utang tidak bisa digugurkan sama yang namanya syahadah. Apa syahadah? Mati dalam keadaan syahid, walaupun dalam keadaan ma'rakah, berperang, walaupun berperang dengan Nabi. Kalau ada seseorang dalam hidupnya hutang nggak dibayar, nanti di hari kiamat disuruh ganti sama Allah Ta'ala. Sedangkan nanti nggak ada rupiah-rupiahan di sana. Mau tidak mau harus diambil hasanatmu. Ada orang yang bangkrut karena utangnya nggak dibayar. Ada lagi orang yang mengutang, di awalnya sudah berniat mengutang untuk tidak bayar. Kata Nabi Muhammad, ini syarik. Ada seseorang yang mau utang tapi nggak mau bayar. Ini kata Nabi Muhammad, ini pencuri. Nabi Muhammad yang mengatakan pencuri. Kenapa sih sekarang ini kita bisa katakan banyak orang yang nggak bahagia dalam rumah tangganya? Kenapa? Karena itu kata Nabi Muhammad tadi, yunafis ukhtaha, yunafis ukhta zawjihi, yunafis abaha, yunafis ummaha. Masing-masing dari mereka ini nggak mau kalah daripada satu sama lain terkait urusan dunia. Kita lihat berapa banyak yang kita rasakan daripada kesedihan, kegundahan, kegalauan. Itu semua karena diri kita sendiri. Nabi Muhammad udah bilang, kalau itu urusan dunia lihat di bawah kamu, kalau itu urusan akhirat lihat di atas kamu. Karena kalau misalkan kamu melihat ke bawah kamu di urusan dunia, kamu akan bersyukur. Kalau kamu melihat ke atas kamu urusan akhirat, kamu akan semangat. Berapa banyak sekarang yang namanya adik kandung sama kakak kandung saling hasut menghasut karena yang namanya kakak kandungnya punya pajero, adiknya nggak punya. Sempit hatinya. Istrinya lagi sama kakak kandung sama adik kandung masalah karena istrinya kakak kandung punya emas-emasan, adiknya nggak punya. Sehingga yang tadinya subhanallah berapa banyak orang yang tumbuhnya bersama, satu susu, dikembangkan dan dibesarkan bersama, karena ada orang lain yang tadinya kakak kandung, adik kandung, ataupun misanan, ataupun keluarga, jadi rusak hubungannya. Apalagi karena urusan dunia. Ini kacau, ini masalah. Sedangkan Rasulullah SAW bilang bahwasannya yang namanya silaturahmi itu bergantung di arsy Allah Ta'ala. Bahkan dia bergantung langsung kepada Allah. Ya Rabb, iqta' man yaqta'uni. Ya Rabb, potong dia daripada rahmat kamu, siapapun yang memutuskanku, tapi sambung dia siapapun yang menyambung saya. Maka pantas kalau misalkan orang-orang yang menjaga silaturahmi, yang mereka mau mengalah, yang mereka mau sabar kepada silaturahminya, kepada keluarganya, gak heran kalau mereka ini orang-orangnya kaya-kaya, panjang umur, susah matinya. Kenapa? Diberkahi sama Allah Ta'ala. Dan ini hadis sahih. Harusnya kalau misalkan kita bilang kita percaya sama Isra Nabi Muhammad, kita percaya sama perkataannya Nabi Muhammad, ya jangan percaya setengah-setengah. Hadis Nabi yang lain kamu percaya, sunnah-sunnah yang Nabi yang lain kamu percaya, kamu jalani. Dan lihat bagaimana ketika beliau Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan kalau misalkan yang setelahnya haulul matla' inda ghamaratil maut. Saya ini takut ketika nanti datang waktu saya belum siap yang namanya bekal saya. Padahal yang namanya beliau ini adalah sahabat Nabi Muhammad.
masih mengatakan takut saya kalau sudah datang waktu saya melihat malaikat maut saya takut gak berhasil. Haulul matla inda ghamaratil maut. Setiap orang yang pernah hidup pasti mau tidak mau akan melihat malaikat mautnya, mau tidak mau, dan amalnya akan menentukan apakah kamu melihatnya dalam keadaan ganteng, good looking, atau bad looking. Dan itu semua adalah kalian sendiri yang menciptakannya sekarang. Jangan kita ini sebagai ahlus sunnah wal jamaah mesti pintar. Bukan kita seperti ormas-ormas sesat yang lainnya, yang dimana mereka ada yang namanya Mu'tazilah, yang namanya Jabriyah. Mereka mengatakan saya ini, perkataan saya, perlakuan saya diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka saya ikuti aja alurnya Allah Ta'ala. Dan itu salah. Kita ahlus sunnah wal jamaah itu yang dimana kita ini berikhtiar, berusaha untuk menjadi baik, untuk menjadi luar biasa, untuk menjadi konsisten. Sisanya Allah Ta'ala yang menghendaki. Nabi SAW mengatakan bahwasanya ada orang-orang yang sangat dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin bil aswaq jahilin alimin bi amri dunya jahilin bil amri akhirah jifatin bil lail wa himarin bin nahar. Kata Nabi Muhammad, Allah ini sangat benci sama orang yang dimana dia ini ja'dhari. Ja'dhari itu dikatakan sombong, jawadin, udah sombong, suka tidak menjaga perasaan orang lain. Sedangkan orang yang sombong itu dimana dia ini berani seorang makhluk mencabut ridanya seorang khalik, sang khalik, yang dimana yang namanya al-kibriya ridai, kata Allah Ta'ala. Kesombongan itu milik saya. Ya artinya kalau sudah milik Allah jangan coba-coba mau diambil. Jangan coba-coba kalau misalkan kita berpikir bahwasanya dari mana kita berasal, kita nggak bakal sombong. Jangan lupa kita ini berasal daripada air semen yang hina, yang keluar daripada manusia yang hina, yang dimana kita keluar daripada dua lubang hina. Katanya para ulama, kita keluar dari laki-laki menuju perempuan, yang dimana kita dikeluarkan dua lubang hina. Udah tahu gitu, kita ini terciptanya daripada tanah, bukan daripada api, bukan daripada angin, tapi dari tanah. Sesuatu yang diinjak-injak. Harusnya sadar bahwasanya kalau kita ini mu'tarif bid-dha'af, mu'tarif bid-dhanab, kalau kita mengakui yang namanya kita punya kelemahan, kita punya dosa, kita punya aurat yang Allah Ta'ala tutupi, yang tidak ditampaki depan orang-orang, kita nggak mungkin ada rasa sombong kepada orang lain. Sokhabin bil aswaq, kalau memang harus ngomong, orang ini bakal ngomong tentang dunia saja. Pasti mau nggak mau dalam circle kita ada orang-orang yang dia ini memiliki obrolan yang paling beda sendiri. Entar seperti anak-anak Gen Z ini, mereka punya obrolan, oh yuk PFF, main FF. Ada yang perempuan terkait TikTok dan jogetannya. Ada emak-emak tentang obrolan gosipan dan arisannya. Ada bapak-bapak dengan koran juga kopi dan rokoknya. Berbeda-beda. Tapi yang kata Rasulullah, yang dimana orang itu mait kalam illa anid dunya, dia ini enggak ngomong kecuali terkait dunia. Himarin bin nahar jifatin bil lail, kata Rasulullah, yang kalau udah siang kayak keledai, kata Nabi. Kalau himarin raha, tahu himar raha? Ini dimana himar itu ada orang-orang dahulu kalau mau ngadon-adonan itu dia ini pakainya pakai keledai. Yang dimana keledai ini berjalan, tapi berjalannya cuma muter. Tujuannya apa? Untuk menghaluskan adonan, sehingga yang namanya keledai ini ada alatnya, yang di tengah ini ada adonannya. Jadi muter saja, nggak kemana-mana, muter saja. Kata Nabi SAW, seperti himar, dia ini munhamik fitunya, tenggelam dalam dunia, nggak mau tahu urusan akhirat.
sampai zuhurnya ditinggal. Kalau pagi kelewatan, subuhnya kelewatan. Kalau subuhnya kesibukan, kalau tiganya asarnya ketiduran, kalau malamnya kan di perjalanan pulang, kalau isanya ketiduran lagi. Jifatin bilal kata Nabi Muhammad. Orang itu, orang-orang yang tadi Allah Ta'ala benci, itu kalau malam udah kayak bangkai kata Nabi. Maksudnya bangkai gimana? Maigu milal walau rakatain. Tidak pernah menghidupkan malam hari, tidak pernah sholat walaupun cuma 2 rakaat ataupun cuma 3 rakaat sama witirnya. Sedangkan yang namanya Abah Guru Zain ini pernah berkata bahwasanya para aulia itu memiliki quality time, memiliki waktu khusus bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang hadis sahih mengatakan bahwasanya Allah ini setiap sepertiga malam terakhir turun kepada langit bumi, menanyakan apakah ada yang meminta saya kabulkan, apakah ada yang mau istighfar saya ampunkan, apakah ada yang memiliki hajat saya kabulkan, setiap malamnya. Maka kata beliau, jangan sampai kamu itu terharapkan daripada waktu-waktu yang berkah mereka. Paling enggak walaupun kamu enggak pantas, karena kamu bangun bersama mereka, kamu mendapatkan cipratan sir, cipratan asrar, cipratan rahmat. Di situ Allah Ta'ala kabulkan hajatmu, solusi hidupmu ditemukan, ekonomimu dibaguskan. Ya karena bangunnya malam. Tapi karena Muhammad jifatin bilal, kayak bangkai, ya udah kayak orang mati saja nggak bangun. Alimin bi amri dunya, jahilin bi amril akhirah. Kalau masalah di dunia paling pintar, tapi kalau masalah akhirat malas-malasan. Dan ini alhamdulillah sangat kemajuan bagi desa apa ini namanya? Desa Asam-Asam. Kenapa dinamakan desa Asam-Asam? Karena orangnya, saya nggak bilang begitu ya. Apa mungkin karena apa? Karena orangnya manis-manis, jadi dipanggil Asam-Asam. Jadi ada kebiasaan orang Arab yang dimana dari zaman dahulu itu gemar dalam melakapi. Jadi lakop, bahwasanya kalau ada orang hitam dipanggilnya putih, orang putih dipanggilnya hitam. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingat. Apa mungkin Asam-Asam seperti itu? Gitu loh. Karena ini tempatnya Asam-Asam menandakan orangnya manis-manis semua, cantik lahir batin semua, soleh soleha semua. Amin ya Rabbal. Kalau pesan saya, pian berataan mau maju sukses, mau yang anak mudanya menjadi orang yang manfaat, mau jadi orang tuanya menjadi orang tua yang menikmati masa tuanya, jangan jauh-jauh daripada majelis baginda Nabi Muhammad. Jangan karena ada peringatan Isra wal Mi'raj, ada maulid, ada haul abah guru atau ada haul habaib lainnya atau kiai lainnya baru kita ingat kepada Allah. Itu salah. Kata Nabi Muhammad, ta'aruf ilallah fil raqa ya'rifka fis shiddah. Kalau kamu mau dikenal kepada Allah Ta'ala dalam keadaan susahmu, maka kenali Allah ketika kamu ini sedang saat senang. Kalau pian berataan mau sukses, mau bujur, mau masa depannya itu terjamin, maka jangan minta jaminan kepada siapapun. Jaminan yang namanya, kalau misalkan saya buat janji, jaminan saya aja masih belum bisa terpenuhi. Janjinya presiden aja kadang-kadang bolong, janjinya ini, janjinya itu aja kadang-kadang kita tahu janjinya orang bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Tapi kalau misalkan Rasulullah udah berjanji, kita daripada iman kita harusnya meyakini bahwasanya apa yang Rasulullah katakan itu pasti akan terjadi. Oleh karena itu, tolong dijaga lagi sholat 5 waktunya. Percuma kita ini kalau sholat hadir majlis ta'lim, kalau kita ini sholat bolong-bolong. Hadir majlis ta'lim ini saja katanya khair min ibadati umur. Dikatakan bahwasanya yang namanya satu kali mendengarkan majlis ta'lim, khusyuk, hatinya mendengarkan, ada niat mengamalkan, maka dia itu yang dia dapatkan itu lebih baik daripada dia kadar ibadahnya seumur hidup. Tapi bakal hancur, bakal rugi kalau misalnya kita dihisab sama Allah Ta'ala. Tahu-tahunya sholatnya kita banyak bolongnya. Yang namanya itu, yang namanya sholat, yang namanya siam, puasa kita, qiraatul Quran, hudhur majlisil ilm, tidak qiraatul maulid, kitab.
nggak ada gunanya, nanti hanyut di hadapan Allah Ta'ala. Karena kamu sholatmu tidak sempurna, maka yang kamu lain, yang kamu lakukan daripada hal lain nggak bakal memanfaatkanmu sedikit pun. Hati-hati sama sholat, Bapak Ibu, jaga sholat. Kalau kita pengen sukses, anak-anak kita jangan dibangunkan untuk sekolah saja. Sholat subuh itu bangunkan. Lihat bagaimana Abu Said Muhammad bin Ali al-Maliki ketika ditanya sama orang, ya Abu ya, saya ini punya anak susah sekali dibangun ya Abu ya. Saya sudah pukul-pukul, saya sudah colek-colek, saya sudah cubit, nggak bangun-bangun Abu ya. Akhirnya saya kasihan gitu, mungkin anak ini kecapean, mungkin ini kelusuhan. Akhirnya Abu Said Muhammad bilang, coba kamu bayangkan di suatu tempat terjadi kebakaran besar, yang dimana anak kamu itu saat itu tidur. Di saat itu kamu mau kasihan atau enggak? Kira-kira ibu melihat anak-anak pian dalam keadaan pulas, tapi di rumah itu ada kebakaran, kira-kira dibangunin atau dibiarin? Dibangunin atau biarin? Mau nggak mau dibangunin. Kalau orang itu orang sehat ya, orang normal, orang berakal, ya dibangunin anaknya. Kenapa? Ya kalau kita tinggalkan, kita biarkan, sama saja kita membunuhnya. Nah itu masuk akalnya. Kamu itu takut sama api dunia, tapi api neraka jahanam itu lebih besar nanti. Yang dimana 100.000 tahun dipanaskan, warnanya berwarna merah, dipanaskan lagi warnanya berwarna biru, dipanaskan lagi warnanya berwarna hitam, dipanaskan lagi, nggak tahu sekarang warnanya apa itu. Dan jangan sampai mau tahu dia. Cukup kita menjadi umat Nabi Muhammad yang memegang ajakannya baginda Nabi, sehingga kita ini memudahkan Nabi. Dan Nabi Muhammad, semua umat saya masuk surga kecuali yang menolak. Loh ya Rasulullah, ada yang menolak? Ya ada. Siapa ya Rasulullah? Yang nggak mau melaksanakan perintah saya, nggak mau melaksanakan ajakan saya, itu berarti orang yang menolak. Tapi semoga Allah Ta'ala jadikan kita pada pagi hari ini orang-orang yang beruntung dunia akhirat, orang-orang yang diberikan kesempatan untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Amin. Sehingga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bahagia, keluarga bahagia, yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, jadikanlah suami-suami kita suami yang soleh, jadikanlah istri-istri kita istri-istri yang solehah, jadikanlah anak-anak kita anak-anak yang soleh, solehah, dzurriyyah thayyibah dan solehah. Ya Allah, kita tidak pulang daripada majlis ini kita tidak pulang daripada majlis ini kecuali semua dosa kita diampunkan, hajat kita dikabulkan, hajat dunia dan akhirat kita diberikan. Dan semoga Allah Ta'ala membenarkan apa yang masih ada masalah di dalam ekonominya, pulang dari majlis ini Allah Ta'ala kayakan dia, Allah banyakkan uangnya. Semoga yang kita hadir di sini sugih semua, tapi nggak ada hisapnya karena manfaat daripada harta kita. Ya Allah, izinkanlah kita untuk pernah bermimpi wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan kita sudah pernah bermimpi wajah baginda Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad bilang akan melihatku dalam sejarah terjaga. Ya Rabb, berikanlah kita itu ya Rabb, sehingga kita ya Rabb ketika waktu kita nanti datang, waktu ajal kita datang, izinkan Nabi Muhammad menjemput kita ya Rabb, agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga yang pertama kali kita lihat nanti setelah kita dibangkitkan adalah wajah baginda Maulana Muhammad. Dan semoga kita dalam keadaan hisab, orang-orang pada sibuk dihisab, kita bersama Nabi Muhammad berada di bukit yang terbuat dari misik karena dalam keadaan tenang dan aman karena baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika melewati Shiratul Mustaqim, semoga kita bersama kelompok yang pertama, yang dimana melewati Shiratul Mustaqim secepat kilat, yang mukanya mereka disifatkan seperti bulan purnama yang sangat tampannya sangat terang. Ya Rabb, jadikanlah kita daripada golongan tersebut, sehingga kita menjadi tetangga bagi Nabi Muhammad dalam surgamu, tetangga VVIP yang langsung bersampingan dengan Maulana Muhammad. Ya Rabb, amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.